وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang telah diberikan yang sekian banyaknya. Kita bisa menggunakan nikmat ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, bagaimana Allah menciptakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukur ini adalah salah satu ungkapan yang sangat penting bagi kita. Karena sesungguhnya tidak ada lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, melainkan kita tidak bisa menghitungnya, kita tidak bisa merincinya. Maka tidak ada lain selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita
Hadis yang sahih, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, pada waktu paginya, di mana pagi ini atau waktu pagi Rasulullah SAW mendoakan kepada umatnya, mendoakan kita semua untuk mendapatkan keberkahan. Maka dengan keberkahan ini, keberkahan fi bukuriha, yaitu pada waktu yang terjadi pada subuh, setelah sholat subuh, pagi-pagi. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Allahumma barik ummati, ya Allah berikan keberkahan kepada umatku fi bukuriha, pada pagi harinya, maka tentunya hanya orang yang mendapatkan keberkahan itu orang-orang yang bisa bangun pada pagi hari. Pagi hari juga Rasulullah SAW menginginkan kepada kita untuk menjalankan aktivitas, diantaranya kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Dan ini juga sangatlah berat. Kenapa ada keberkahan di sana? Karena memang berat. Rasulullah SAW menyampaikan ada sholat yang sangat berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yang dalam dirinya ada kemunafikan. Orang-orang munafik itu berat ketika mereka melaksanakan dua sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ya, kita tidak sedang membicarakan orang yang tidak sholat atau tidak bangun subuh itu munafik, tidak. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan beratnya sholat isya dan sholat subuh karena zaman dulu tidak bisa dilihat. Karena orang-orang munafik itu kalau mau melakukan amal soleh ingin dilihat orang. Karena tujuan orang-orang munafik ketika itu di zaman Rasulullah SAW, mereka hanya menjalankan perintahnya karena tidak ingin dicap, dia tidak ingin menjadi orang yang dimusuhi. Tetapi juga dia tidak percaya dan justru malah membenci kepada kaum muslimin. Dia tidak ingin dimusuhi karena sedikit, tetapi dalam hatinya dia tidak suka terhadap kaum muslimin, tidak suka kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak suka kepada Islam itu sendiri. Tetapi karena mereka berada di lingkungan kaum muslimin yang ketika itu mereka jadi lebih sedikit, kaum muslimin semakin banyak, semakin berkembang, maka orang-orang munafik ini berlindung. Dengan cara apa? Mereka memanipulasi, mereka menjalankan kewajiban-kewajiban yang sepertinya mereka lakukan, padahal itu hanya pura-pura saja. Maka Rasulullah SAW tahu. Rasulullah SAW tahu orang-orang munafik ini. Maka disampaikan, nah munafik itu idza qumu ilas sholati qumu kusala. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melaksanakan sholatnya dengan cara malas-malasan, cara ogah-ogahan.
Oleh karena itu, alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua hidayah yang diberikan oleh Allah diberikan kesempatan kepada kita. Ya, ada yang bisa bangun lebih lebih pagi lagi sebelum subuh, menjalankan sholat tahajud, bisa berzikir kepada Allah, bisa melaksanakan qobliyah subuh, bisa menjalankan sholat subuhnya. Dan setelah sholat subuh, Rasulullah SAW menyampaikan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Maka pagi yang mulia ini Rasulullah SAW menginginkan kepada kita keberkahan. Maka keberkahan diisi dengan hal-hal yang positif. Di antaranya dengan menambah ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Teringat Rasulullah SAW pernah mendapatkan wahyu, di mana wahyu ini yang sangat dinanti-nantikan. Kenapa Rasulullah SAW menanti-nantikan wahyu? Ada satu momen di mana Rasulullah SAW pernah menghentikan, atau kalau secara turunnya wahyu, biasanya Rasulullah SAW hidupnya tiap harinya, tiap waktunya itu dengan wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada satu ketika Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu, dan bahkan dengan waktu yang lumayan lama, berhari-hari, berminggu-minggu. Maka perbedaan Nabi SAW ketika sering menerima wahyu dan tidak menerima wahyu itu diketahui oleh orang-orang musyrik ketika itu, diketahui oleh orang kaum muslimin ketika itu. Kenapa? Ketika ada permasalahan, ketika ada hal-hal yang disampaikan, ketika ada turun wahyu, itu berbeda dengan pada umumnya. Kalau sudah ada turun wahyu, para sahabat gembira. Kenapa? Ini Allah yang bicara, Allah yang membimbing Rasulullah SAW. Tapi udah lama sekali, maka Rasulullah SAW ini kangen. Rasulullah SAW ini sudah banyak hal-hal yang sangat sangat menyedihkan dengan tantangan-tantangan dakwahnya. Tetapi justru yang paling menyedihkan bagi Rasulullah SAW itu ketika turun wahyu ditahan. Maka kita melihat ada satu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Rasulullah SAW terhenti sebentar wahyu. Ya. Ketika itu, sementara waktu wahyu itu turun, maka orang-orang musyrik mengatakan Tuhannya Muhammad telah meninggalkan Nabi Muhammad, bahkan membencinya. Tuh, udah nggak ada lagi tuh kata-kata bagusnya, udah nggak ada lagi tuh firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan. Biasanya datang menyampaikan ini ayatnya, ini Allah berfirman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Disampaikan. Orang-orang kaum musyrikin ketika itu mereka sama-sama mendengar. Mereka mengakui bahwa ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, mereka sebenarnya merasa tenang, merasa luar biasa.
Seperti ketika kita mendengar syair-syair, kan kalau biasanya sekarang aja ada yang meluncing buku, ada yang meluncing nyanyian, ada yang meluncing kegiatan, ada yang meluncing event dan sebagainya, luar biasa. Nah, zaman Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu ayat itu turun melalui wahyunya, maka ketika disampaikan hampir tidak ada yang tidak kagum, tidak ada yang tidak terpukau dengan ayat-ayat yang Allah turunkan. Kenapa? Susunannya, tutur katanya, isinya, dan sebagainya. Melebihi ekspektasi ketika itu, melebihi mereka yang ahli syair ketika itu, melebihi yang mereka ahli sajak ketika itu. Ya, maka turunlah surat yang dimaksud dengan surat Ad-Duha. Ya. Maka surat Ad-Duha ini luar biasa. Kenapa? Surat Ad-Duha ini adalah surat di mana Rasulullah SAW lagi galau. Lagi galau, ini Allah enggak kapan ini? Allah kapan menyapa lagi? Ini ya Allah, sampai suka melihat ke langit. Itu menunjukkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu di atas langit. Jadi bahasanya ini ya Allah, mana ini kapan lagi ini wahyu turun? Ya Allah. Sampai-sampai ketika tidak turun-turun, kaum musyrikin mengatakan, Tuhanmu udah ninggalin. Udah nggak pernah lagi kan ngomongin ayat, nggak pernah lagi ngomongin hal-hal yang kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka dengan omongan seperti itu, mereka sebenarnya kangen dengan bahasa Al-Quran. Tapi hati mereka tidak menerima. Itulah orang-orang munafik yang mereka, makin lama makin banyak yang menerima, akhirnya dia masuk Islam tapi dalam keadaan yang tidak sempurna. Maka dalam surat Ad-Duha Allah turunkan ketika Rasulullah SAW sedang galau. Nah, inilah dalam bahasa apa ya, ikatan-ikatan emosional, bahasa kitanya, Allah ingin merangkul Nabi SAW bahwa dalam kehidupan ada fasenya. Ada fase di mana fase merasa ditinggal sendirian, merasa kita tidak diperhatikan oleh orang lain, fase di mana kita akan tidak dipedulikan oleh orang lain. Rasulullah SAW mengalami itu, bahkan bukan hanya oleh mad'unya, bukan hanya oleh para sahabatnya, oleh keluarganya, oleh umatnya, ini langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perasaan namanya juga perasaan. Namanya perasaan itu ketika merasakan ditinggalkan. Pernahkah kita merasa sudah mah ditentang, sudah mah kita mendapatkan musibah, orang di sekitar kita, orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang biasa bergaul, berkumpul dengan kita, mereka tidak peduli dengan kita. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, bahkan dilecehkan oleh orang-orang musyrik, bertambah lagi. Sudah mah iya, oleh Allah itu nggak turun-turun. Ya iya sih, memang nggak turun-turun, tapi ujung-ujungnya apa? Dilecehkan. Jadi ada momen di mana setiap orang akan mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggalkan, merasa ditinggalkan, dia kesepian. Rasulullah SAW itu kesepiannya bukan nggak ada keluarga, bukan. Kesepiannya bukan karena nggak ada orang-orang, bukan. Tetapi justru kesepiannya Rasulullah SAW sampai habis sholat,
agak lagi, ya Allah mana ini wahyu? Ya Allah nggak datang-datang. Itu sedih. Kenapa? Allah tidak menyapa, Allah tidak memberikan bimbingannya. Wah, kalau kita gimana? Kalau kita apa lagi? Kita nggak pernah Allah pilih kita dengan langsung mendapatkan wahyu karena wahyu sudah terputus. Ya. Justru dengan berbagai macam musibah yang ada, kita merasa berat. Kita merasa ditinggalkan. Orang yang biasa memperhatikan kita tidak memperhatikan. Kadang di telepon nggak diangkat, di WA nggak balas. Wah, Masya Allah. Semua orang, bahkan Nabi SAW merasakan itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ini dengan kalimat kata-kata yang sangat luar biasa. Kita membahas surat Ad-Duha ini untuk bagaimana Allah merangkul nabinya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencintai nabinya, tapi dia harus punya perasaan itu juga. Dan ini juga menjadi hikmah bagi kita, karena sesungguhnya tidak setiap orang-orang yang mencintai kita itu akan terus selamanya di samping kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nggak ingin meninggalkan Rasulullah SAW. Kalimat yang pertama yang dibunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada Rasulullah SAW adalah wadduha, demi waktu duha. Nah, ini juga bagian dari tadi saya mau qadimah tadi, Allahumma barik ummati fi bukuriha, di pagi harinya. Maka ad-duha dari sebagian dari pagi. Pagi-pagi itu ad-duha disebutkan dalam tafsirnya, menyebutkan bahwa yang namanya duha adalah matahari naik, sudah meninggi. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa duha itu kalau mau kita sholat duha, maka ketika kata Rasulullah SAW, kalau anak unta mulai kepanasan. Jadi kalau sekarang nih udah terbit, udah muncul belum mataharinya? Belum. Udah ada udah ada cahayanya belum? Ya udah ada, kelihatan cahayanya. Tapi nyebrot belum? Belum. Sudah menimbulkan bayangan belum? Belum. Maka kata Rasulullah SAW, waktu duha itu ketika anak unta mulai kepanasan. Jadi anak unta itu ya istilahnya berarti mataharinya sudah naik. Nah, itulah waktu duha. Dan waktu duha ini bagian dari pagi hari, di mana waktu duha ini adalah waktu yang sangat istimewa. Ada banyak orang nyebutnya duha. Duha ini duha yang luar biasa. Kita beribadah di waktu duha, ada sholat duha. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu duha. Demi waktu duha, demi matahari, waktu matahari sudah mulai terbit. Ya, kalau kita mungkin jam 7, jam 8-an sudah mulai kelihatan. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Duha itu datangnya setelah malam. Makanya kalau disambungkan, kesunyian malam itu seolah-olah kita sedang berada pada hal-hal yang sepi, sunyi, yang benar-benar kita tidak ada aktivitas. Itulah kondisi perasaan Nabi kita SAW ketika ditinggalkan oleh Allah. Maka muncullah duha, itu menjadi pencerah bagi kita. Kenapa? Karena intinya di ayat yang ketiganya. Itu hanya menggambarkan saja. Allah menyampaikan keagungan waktu duha, keagungan waktu malam yang sunyi.
kesunyian malam, walaupun hati Rasulullah SAW sunyi, sedang ditinggalkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ketiganya, wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kamu dan tidak juga membenci kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulnya. Maka kita kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang kita lindungi, kepada orang yang benar-benar berada di dekat kita, kita sampaikan ungkapan ini. Kita sampaikan, mungkin kita pernah sibuk, mungkin kita pernah tidak ada, meninggalkan mereka mungkin dengan waktu yang lama. Ketika kita datang, bilang kepada mereka bahwa kita masih care, masih peduli, masih ada untuk mereka. Ya, jangan datang-datang pulang kerja biasa aja. Ya, ini ungkapan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Disampaikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu enggak pernah meninggalkanmu. Jangan khawatir, tenang saja. Pasti Allah membersamaimu. Wa ma qala, tidak juga membencimu. Ya kan orang mah, ya itulah perasaan. Nabi aja punya perasaan. Sampai-sampai punya perasaan ini Allah sudah meninggalkan, ya, atau sudah membenci, atau sudah nggak suka, ini kemana lagi, ini gimana? Galau kalau bahasa kitanya, ya. Perkataan orang musyrik tadi sudah mengolok-olok. Nabi sudah merasa ini. Kalaupun ini, apa? Enggak, Allah mah enggak meninggalkan. Tapi enggak ada ayat, enggak ada wahyu, kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dengan walaupun sekian lama. Yang itu lihat deui kalau bahasa kita. Lihat lagi ke atas lagi, lihat lagi ke atas lagi. Ya Allah, ini mana bimbinganmu ya Allah? Itulah Rasulullah SAW ketika merindukan wahyu. Walaupun ketika turun, dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW itu lebih berat. Jadi menerima wahyu itu berat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala ketika wahyu itu turun dan disampaikan ke gunung, seandainya gunung itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dihancur. Jadi wahyu itu turun dengan berbagai macam kondisi yang sudah Allah siapkan, hanya Nabi Muhammad saja yang bisa menerima ini. Dengan kondisi itu. Ada yang sampai kedinginan, ada yang sampai gemetar, ada yang sampai mendengar suara yang luar biasa, yang tidak bisa sembarang orang menerimanya. Jadi wahyu ini turun seperti itu. Makanya walaupun Rasulullah SAW ketika duduk-duduk bersama para sahabat, ketika itu langsung berhenti dan merenung sampai keringetan. Wah, para sahabat lihat, wah ini Rasul lagi sedang menerima wahyu. Jadi jangan disangka wahyu ini turun disampaikan kayak dibisikin doang. Nih Allah bilang gini kata Jibril, enggak gitu. Jadi ada beberapa keadaan, bahkan setiap wahyu turun itu Rasulullah SAW mempersiapkan hati dan pikirannya dan jasadnya dan raganya. Kenapa Rasulullah SAW itu punya kekuatan yang luar biasa, melebihi bahkan kekuatan kaum muslimin di dalam diri Rasulullah SAW itu bisa sampai 10 kali lipat kekuatan kaum muslimin yang paling terkuat ketika itu. Makanya ketika perang Uhud itu para sahabat sampai
keteteran. Ya kan, karena ada yang tidak menjalankan perintah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, akhirnya orang-orang kaum musyrikin menyerang balik dan kewalahan. Dan ternyata kewalahannya para sahabat Nabi, mereka bukan bersembunyi, berlindung di bawah tebasan pedangnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bisa menghandle seluruh kekuatan itu sendirian. Para sahabat kewalahan, ya. Nah itulah Rasulullah SAW. Jadi wahyu ini nggak sembarangan, nggak hanya sekedar bisik-bisik. Kondisi wahyu ini sangat berat. Bahkan ada yang menyampaikan dalam riwayat Imam Bukhari itu seperti gemericiknya lonceng yang paling keras. Jadi kalau kita mendengar sound system yang berapa megawatt gitu itu kan bising, dan itu lebih bisingnya itulah ketika Rasulullah SAW menggambarkan keadaan datangnya wahyu. Atau beginilah, wahyu itu dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril, makhluk di mana makhluk ini ketika menampakkan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW apa? Makhluk ini, malaikat ini, ketika menampakkan dirinya dengan sebenar-benarnya ciptaannya, itu Rasulullah SAW melihat Jibril itu ketika melihat ke atas, itu kepalanya sejauh mata memandang ke atas. Jadi tinggi, besar. Malaikat punya sayap. Sayapnya itu menutupi ufuk bumi antara bumi barat dan timur, kata Rasul. Begitu besarnya. Ya kalau dia bersuara dan suaranya hanya kepada Nabi kita Muhammad saja, itu suara makhluk yang lebih besar seperti itu gimana? Luar biasa. Dan itu hanya Rasul yang mendapatnya. Dan ketika itu takut nggak Rasul? Takut. Ada makhluk yang begitu besar ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Walaupun selanjutnya ya alhamdulillah, karena sudah tahu itu adalah Jibril alaihissalam. Nah itulah, maka kata malaikat Jibril, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Tetapi apa? Nah inilah ayat yang selanjutnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula. Ya. Yang awal-awal. Walal akhiratu, akhir. Ini kita bicara akhirat atau bicara perjuangan. Rasulullah SAW berjuang, ya, disebutkan bahwa akhir perjuangan Nabi SAW itu akan menjumpai kemenangan-kemenangan. Musibah yang datang, ujung-ujungnya pasti ada kemenangan, ada solusi, gitu. Sudah diungkapkan, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, tidak membencimu. Perjuanganmu yang kemarin-kemarin, yang dibenci oleh kaummu, yang mungkin dicaci maki, mungkin tidak dipercaya, dikatakan orang pendusta dan sebagainya, itu kata Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Nanti tenang, ujungnya pasti ada kebaikan, pasti ada kemenangan, tenang saja.
Hanya sholat wadduha ini luar biasa sebenarnya efeknya ya kepada kita. Ketika kita punya keinginan yang tidak tercapai-capai, musibah yang nggak berhenti. Kata Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Nanti ujungnya pasti ada kebaikan, ada kemenangan. Ya, itu walaupun di awal-awal sulit, berat, ya. Kaum muslimin itu kalau diambil ujungnya akhirat, ujungnya pasti senang. Berat. Yang namanya kehidupan berat, ujian berat, tetapi al-akhirah, ya ahli tafsir menyebutkan ada yang menafsirkan benar-benar akhirat, ada yang menafsirkan itu adalah akhir dari kehidupan, akhirnya. Jadi ada fase di mana Rasulullah SAW itu merasa ditinggalkan, merasa sendiri, merasa dibenci, merasa pokoknya wah nggak ada orang lagi. Nanti Allah akan gantikan dengan kebahagiaan, khair. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan nanti Allah pasti memberikan yu'tika rabbuka, keridhoannya. Allah ridho terhadap apa yang sudah dijalankan ini. Ya, memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas, menjadi ridho. Masya Allah. Dan itulah fase kehidupan kita semuanya. Rasulullah SAW mengalami galau, lalu diupahan, tenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Kita akan merasakan bahwa ada fase-fase di mana akan ada kesulitan lalu kemudahan. Kesulitan, kemudahan. Wala saufa, dan pasti akan Allah berikan fatardho, berikan kemenangan, berikan ketenangan, lalu fa'awa, lalu Allah melindungimu. Diingatkan. Allah itu mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan pola flashback. Jadi cara kita untuk membangkitkan semangat itu kita melihat ke belakang. Bagaimana Allah menjadikan kita sebagai seseorang yang pernah bahagia nggak Pak? Pernah seneng nggak? Pernah, kita pernah merasakan kesenangan. Tapi apa kesenangan itu kita ingat-ingat? Ingat-ingatnya bukan senangnya aja, tapi sebelumnya juga belum. Ya kita harus ini. Mungkin kita pernah nggak lolos ujian, nggak lolos ini, nggak pernah lulus ini. Tiba-tiba Allah luluskan. Kita pernah merasakan ini, di itu. Pernah banyak hal-hal yang ini. Tetapi Allah berikan kemudahannya, jalan keluarnya. Sampai-sampai Allah menyampaikan, kamu itu kan dulu yatim, nggak punya bapak, lahir dalam kondisi apa? Nabi Muhammad itu yatim. Kan Allah melindungi. Maksudnya apa? Anak yatim tidak punya bapak, tidak dilindungi, tidak diberikan hal-hal yang yang harusnya dicintai, dilindungi oleh kedua orang tuanya, kan sedih, kan hal-hal yang tidak biasa. Tetapi kata Allah, fa'awa, lalu Allah melindungi kamu. Ingat enggak Muhammad? Jangan salah. Saya itu kata Allah melindungimu, mencintaimu dari mulai yatim, dari mulai lahir. Sudah dipersiapkan Rasulullah SAW itu. Jangan khawatir maksud. Lalu apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, yang mungkin saja tidak jelas ketika itu. Apa maksudnya dhal? Ya, belum mendapatkan kebenaran, belum dapat wahyu. Ya, fahada. Lalu Allah berikan wahyu. Semuanya Allah berikan nih petunjuknya. Dulu kan bingung mau ngomong apa, mau menyampaikan apa. Hanya sebatas fitrahnya dia sebagai orang yang baik, yang mengikuti pendahulunya. Tetapi Allah bimbing dengan wahyu itu untuk menerangkan, untuk menjalankan, untuk
melaksanakan kebaikan. Ingat kan? Gitu maksud kita. Ingat enggak? Jadi kalau kita mau mau ngabebrah-bebrah diri kita, nggak apa ngabebrah teh. Memberikan motivasi kepada diri kita itu dengan cara apa? Kita ingat-ingat kebaikan masa lalu. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala masa lalu. Kan dulu pernah begini, kan dulu pernah begitu. Terus Allah perbaiki. Benar enggak? Nah, itu yang harus kita ingatkan. Rasulullah ingatkan seperti itu. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah pernah, kamu kan belum punya apa-apa pengetahuan, enggak tahu ini enggak tahu, Allah kasih. Wa wajadaka ailan faagna. Lalu pernah Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Rasulullah itu miskin. Lalu faagna, Allah cukupkan. Lihat, Rasulullah SAW dulu miskin, nggak pernah diurusnya juga di daerah yang sangat jauh dari Mekah, dari kota istilahnya. Miskin Rasulullah SAW. Lalu faagna, lalu Allah cukupkan. Dengan cara apa? Diberikan kafil, siapa pamannya, diajak untuk berbisnis, ekspor impor bahasa kita kalau sekarang. Dia pergi ke Syam, dia pergi ke Mesir, dia pergi kemana, itu mengikuti pamannya. Jadi bahasanya Nabi kita itu menjadi kaya itu karena ekspor impor, jualan, ya, bisnisnya luar biasa, ya, berdagang luar negeri. Fa ammal yatima fala taqhar, maka, nah ini ingatkan. Ketika sudah diingatkan tentang kebaikan yang Allah berikan, maka ingat, kalau ada anak yatim, kamu kan dulu yatim, maka sekarang anak yatim, kalau ada anak yatim jangan kamu berlaku fala taqhar, jangan sewenang-wenang, jangan seenaknya. Wa ammasaila fala tanhar, kalau ada orang yang minta-minta, jangan kamu mencibirnya, menghardiknya. Mau sih kalau itu, kalau nggak mau ngasih, ya ditolak baik-baik. Kalau mau ngasih, ya kasihlah dengan cara yang baik-baik. Jangan menghardik, karena ternyata as-sa'il, peminta-minta itu ada dari zaman dulu. Walaupun dalam Islam ya tidak disarankan, dan bahkan kita itu tasaul itu makruh, bahkan ada yang menyebutkan haram. Meminta-minta bukan menjadi musafir ya. Kalau kita kan sekarang namanya musafir sebutnya ya. Padahal musafir itu orang yang safar, orang yang berpergian. Yang minta-minta itu tuh sebutnya apa sih? Musafir. Padahal bukan musafir, dia mau peminta-minta tuh, yang di jalan, yang ini kadang keliling-keliling. Ya walaupun dia mau bawa proposal, mau bawa apa, itu mereka disebutnya tasaul, minta-minta. Minta dikasihani, minta ini, minta itu dan sebagainya. Ya yang harus kita lakukan adalah fala tanhar. Jangan menghardiknya, baik-baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka apapun nikmat yang kamu yang Allah berikan, fahaddis, ungkapkan. Maka ungkapan nikmat ini tadi minimal dengan cara mengucapkan alhamdulillah, yang kedua dengan cara bersedekah. Makanya tahadus bin nikmat itu dengan cara kita alhamdulillah, kita mendapatkan rezeki, kita juga bagi-bagi. Itu namanya tahadus bin nikmat. Ya, itulah surat Ad-Duha yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasulullah SAW begitu Allah cintai, begitu Allah peduli dengan nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi juga itu di situ ada hikmah yang besar, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, Allah tidak pernah meninggalkan nabinya, bahkan Allah menjelaskan bahwa kita pernah di bawah, sebenarnya Allah siapkan yang terbaik nanti setelah ujian, setelah hal-hal yang mungkin merasa kesendirian, merasa ditinggalkan. Pasti Allah ujung-ujungnya pasti ada solusi
ujung-ujungnya pasti ada kebahagiaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti pasti ada kebaikan, pasti ada solusi, pasti ada kemudahan. Dalam surat Al-Insyirah disebutkan apa? Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Dan 2 kali. Kesusahan, kemudahan. Maka kemudahan 2 kali dengan al-usru atau kesulitan yang disebutkan dengan ma'rifat. Ma'rifat itu adalah menunjukkan ya cuma satu sebenarnya. Ya berarti di situ ma'a itu kan bersama. Akhirnya akan datang bersama-sama. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termotivasi dari surat Ad-Duha yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita melalui ayat-ayat yang luar biasa. Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93, memiliki ayat ya ada 11 ayat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang disampaikan dalam surat Ad-Duha ini dan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sarapan heula.